Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan buat hidup kami. Kami percaya banyak rancangan-rancangan yang baik Kau sediakan buat kami. Untuk itu Tuhan tuntun kami Tuhan. Berbicaralah melalui firman-Mu di pagi hari. Agar firman itu menjadi rema kekuatan dalam kami menjalani hidup yang baru di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Patut direnungkan. Landasan firman Tuhan diambil dari Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saat-saat sini adalah hal yang biasa jika kita di dalam setiap kesempatan kita melihat ada begitu banyak orang sibuk dengan smartphone-nya. Hal ini terjadi karena kemudahan untuk mendapatkan informasi yang ditawarkan oleh internet. Belum lagi ada bermacam media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Lihatlah, dalam setiap menitnya akan ada puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan teman kita di media sosial yang mempublikasikan aktivitas mereka. Entah mereka sedang berpergian ke suatu tempat, menikmati menu makanan yang baru, berkumpul dengan kerabat dan sahabat, juga menunjukkan kemesraan hubungan antara pasangan yang mereka upload lewat foto atau luapan suasana hati mereka. Ini membuktikan bahwa pengguna dan kebutuhan masyarakat modern terhadap internet dan media sosial begitu intens. Internet dan media sosial tidak dapat lagi menjadi barang yang mahal dan langka atau hanya dapat dikonsumsi dengan masyarakat perkotaan saja. Karena kini telah merambah ke berbagai pelosok daerah, ke desa-desa, menjangkau begitu banyak orang dan berbagai kalangan gender dan status sosial. Terlepas dari semua ini, memang akan selalu ada keuntungan dan kerugian dari segala sesuatu, termasuk teknologi yang kita alami saat ini. Kita bisa lihat tidak selalu yang digambarkan di dalam media sosial itu bisa mewakilkan keadaan yang sesungguhnya. Peneliti menyatakan pasangan yang mengumbar kemesraan di media sosial mungkin bisa merasa lebih bahagia dibandingkan dengan pasangan yang tidak membagikan momen kemesraan. Tetapi tidak semua orang yang mengumbar kemesraan misalnya di media sosial itu bahagia. Pasalnya dalam penelitian disebutkan bahwa pasangan yang bahagia justru tidak terlalu fokus untuk mengumbar kemesraan mereka di dalam media sosial. Mereka umumnya lebih memilih untuk menikmati kebahagiaan dengan cara menghabiskan waktu bersama untuk quality time bersama secara pribadi. Jadi kesimpulannya unggahan di media sosial tidak selalu menjadi tolak ukur yang ideal untuk menilai kebahagiaan pasangan atau seindividu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, memang akan selalu ada keuntungan seperti saya katakan tadi dan kerugian dalam dampak positif maupun negatif dari teknologi jaringan dan komunikasi ini. Kalau dalam sisi positif adalah informasi yang begitu cepat dan terkoneksi dengan luas. Namun sayang tidak banyak di antara kita yang
tidak peka terhadap kerugian yang timbul dari kecanggihan teknologi ini. Coba kita renungkan. Bapak Ibu, saat kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga, saat kita berkumpul dengan kerabat atau teman kita, tidaklah smartphone ini telah mengalihkan pandangan kita dari mereka. Sepertinya aktivitas di media sosial lebih menarik daripada momen kebersamaan yang jarang terjadi dengan orang-orang yang kita cintai. Obrolan-obrolan ringan dan lelucon hangat yang biasa kita lakukan dengan duduk bersama dirasakan tidak lagi lebih menarik dari obrolan yang kita baca di smartphone. Wajah mereka yang bersama-sama dengan kita terasa membosankan daripada smartphone yang ada di genggaman kita. Sehingga lagi-lagi kita menunduk dan menatap smartphone itu. Kelihatan memang sepele, namun perlahan tetapi pasti hubungan kita dengan mereka, dengan kerabat kita, dengan saudara kita yang ada di dekat kita mulai menjauh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah, meski kita memiliki banyak teman di media sosial dan dapat terhubung secara setiap saat dengan mereka, berapa banyak dari mereka yang sungguh-sungguh bisa turut berempati dan bersimpati dengan keadaan kita? Penelitian menyatakan bahwa banyak orang sebenarnya tidak suka dengan kita menampilkan kebahagiaan kita, kegembiraan kita. Bahkan ada kata yang mengatakan SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu termasuk juga di media sosial. Jadi hati-hati dalam kita mengupload segala situasi kita. Sekali lagi, tidak selamanya di media sosial itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Saat kita sedih, saat kita susah atau menderita, berapa banyak dari mereka yang dapat menguatkan kita lewat sentuhan tangan, lewat tatapan mata dan tawa mereka. Itu semuanya kita dapatkan jika kita benar-benar ada di tengah-tengah orang-orang yang kita kasihi. Renungkanlah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini yang telah mengingatkanku. Ampuni aku karena aku telah melalaikan mereka, saudara-saudariku yang ada di dekatku. Ajar aku untuk kembali peka, Tuhan. Ajar aku kembali untuk membangun hubungan yang selama ini mulai menjauh dengan orang-orang yang kukasihi. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Media sosial mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dan sadarkah kita sedang melakukan hal ini? Berubahlah. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.